Ya, ini kita akan pasang lampu stop LED custom buat Mio G. Mio G ini tahun 2012, 13, 14, 15 ya. Ini penampakan motornya seperti ini. Nah, ini lampu stop Mio G ini custom ya teman-teman. Ini yang 8 mode otomatis. Jadi mode runningnya ganti-gantian. Ini tampilan motornya seperti ini teman-teman. Jadi ini motor Mio G nya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian yang punya motor Mio G bisa dimodifikasi lampu stop LED custom seperti ini. Nah, jadi modelnya ini PNP, jadi lepas yang lama, ini kameranya, lalu pasang yang baru yang sudah dimodifikasi. Nah, ini untuk pemasangan Mio G ini kita harus merubah ke arus DC dulu. Cara merubah arus DC nya adalah pada saat kunci kontak di on kan itu. Jadi pada saat kunci kontak di on dia nyala teman-teman, seperti motor-motor terbaru lainnya tahun 2015, 16, 17, 18, bahkan 20. Jadi ini harus kita rubah dulu, karena kalau masih arus AC itu untuk pemasangannya untuk lampu LED itu nggak bisa teman-teman ya, karena arusnya masih arus AC, jadi tegangannya dari spool. Nah, ini tegangan arus motor Yamaha Mio G ini masih menggunakan arus dari spool, jadi harus kita ganti. Nah, cara penggantiannya, tutorialnya tetap ikutin aja di channel kita teman-teman. Nah, sekarang kita coba tutorial bongkar pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya ini harus kita ganti menggunakan arus DC dulu ya. Nah, ini kita lepas bautnya. Kalau tanpa dirubah arus DC itu nggak bisa teman-teman ya, karena arusnya dari spool. Sedangkan untuk penggunaan lampu LED ini harus wajib kita gunakan arus DC. Cara merubahnya dengan menyambungkan menggunakan tambahan kabel lagi ke kontak. Jadi pada saat kontak on dia nyala. Nah, itu harus kita rubah lagi. Nah, ini baut-bautnya kita lepas semua. Nah, ini jenisnya lampunya LED ya, jadi nggak bikin boros aki dan wattnya kecil teman-teman. Nah, jadi kalian yang pengen modifikasi lampu stop LED custom ini untuk motor Yamaha Mio G ini bisa mungkin rekomendasinya model seperti ini. Nah, menggunakan obeng. Nah, ini jenis lampunya LED ya, jadi nggak bikin boros aki juga. Udah itu dia modelnya model 8 mode otomatis running. Nah, ini bolamnya udah menggunakan variasi LED. Nah, kita harus merubahnya dulu ya. Jadi kita tes dulu tegangannya, ini masih standar dari spool. Kalau tegangan dari spool pada saat kunci kontak di on kan, lalu mesin motor kita nyalakan, lalu lampunya itu ngikutin putaran mesin teman-teman. Nah, pada saat kita kunci kontak, on di kontak, nah itu posisi lampu mati teman-teman. Jadi pada saat kita nyalakan, dia lampu nyala. Nah,
tegangannya masih dari spool. Kalau sudah kita rubah ke arus DC, itu tegangannya itu udah DC. Jadi pada saat kunci kontak di on kan dia nyala teman-teman. Nah itu ciri sudah bahwasannya motor sudah menggunakan arus, sudah dirubah arus DC. Contoh lainnya seperti Yamaha Aerox, NMAX, Honda Beat, Honda Vario, itu udah menggunakan arus DC. Jadi pada saat kunci kontak kita nyalakan, tanpa mesin dinyalakan, dia sudah nyala on lampunya tanpa menghidupkan mesin. Nah ini masih arus AC. Sekarang kita coba rubah ke arus DC ya teman-teman ya. Nah untuk posisi kabelnya ada di kabel kontak di bagian depan, bisa diambil bagian kepala ataupun kunci kontak langsung ya teman-teman ya. Jadi untuk Yamaha ini kabelnya kabel warna coklat. Jadi kalau kalian mungkin agak repot bongkar di bodi bagian depan, kalian bisa bongkar di bagian kepalanya menggunakan nanti kabel tambahan masuk ke jalur lampu belakang. Jadi posisi lampu dari lampu diputus, bikin kabel baru, dari spoolnya tidak dipakai lagi, lalu pasang kabel baru tambahan menuju ke kabel lampu stop, lampu senjanya. Nah, ini udah terpasang. Nah, di sini ada kabel warnanya warna coklat. Nah, ini kabel coklat ini kabel kontak. Nah, pada saat kita kontak ini lampu speedometer nyala, bisa. Nah, itu nyala tuh. Nah, kalian bisa juga ngambil kabel kontak dari kabel kontak utamanya. Kabelnya warna coklat, kabel setrum. Pada saat kunci kontak di on kan dia nyala. Nah, sekarang kita coba sambungkan ya. Nah, kita bongkar bodinya. Kalian sediakan kabel tambahannya kurang lebih 3 meter ya teman-teman ya, untuk buat kabel baru disambungkan ke kabel kontak. Jadi kabel soket ini yang harus kita rubah ya. Jadi tegangan yang dari bawah nanti kita lepas, lalu pasang kabel tambahan baru, yang lamanya disolasi. Nah, kabel setrumnya, lampu senjanya itu warna kuning teman-teman. Nah, kalian bisa putus kabel kuningnya. Nah, lalu kabel dari bawah ini kita solasi, tidak kita pakai lagi. Ini kabel dari spool. Lalu kita pasang kabel dari sini, kabel tambahan baru. Ini kabelnya sudah kita putus. Ini kabel baru buat nanti disambungkan ke kabel depan ya, kabel kontak ataupun lampu speedometer bisa. Kita sediakan kabelnya 3 meter kurang lebih, kabel warna merah. Ini jalurnya udah ke bawah tadi yang udah kita bongkar ya teman-teman ya. Kalau udah sambung kita solasi lagi ya. Udah kita sambung, kita rapikan kabelnya ya teman-teman ya, jadi biar rapi. Nah ini kabel dari bawahnya tadi kita solasi ya, jadi kabel dari spool bawah tidak kita pakai lagi, jadi kabelnya kita pakai gunakan dari soket.
Nah ini kabelnya merah, kita sambungkan ke kabel kontak atau bisa kalian ambil lampu speedometer ya. Nah ini kabelnya warna merah tadi yang disambung tadi. Nah ini masuknya ke kabel kontaknya warna coklat polos ya teman-teman ya, ambil di speedometernya. Nah ini sini ya, kita sambungkan ya. Nah lalu kita solasi teman-teman. Caranya adalah pada saat kunci kontak di on kan, lampu senjanya ini menyala, berarti itu langsung ke kontak teman-teman. Nah itu berarti kita sambungkan, bisa kita tes dulu kontak. Nah lampunya nyala. Nah ini kita ambil warna coklatnya, kita sambungkan ke kabel merah menuju ke kabel yang tadi lampu belakang tadi. Nah pada saat dikontak ini udah dirubah ke arus DC. Jadi kabel merah tadi, kabel tambahan lagi kita sambungkan ke kabel kontak depan. Ya berarti sudah diganti dengan menggunakan arus DC teman-teman. Nah sekarang kita pasang ini lampu stop 8 mode yang otomatis model custom di motor ini teman-teman. Ya jadi udah dirubah, karena kalau nggak dirubah itu nggak bisa dipasang teman-teman. Jadi lampunya nggak menyala. Kita tes ya. Jadi modelnya ini PNP, plug NP, lepas yang lamanya standarnya, lalu pasang yang baru yang sudah dimodifikasi. Fitting dan soketnya udah sama semua. Jadi kalian nggak perlu nyambungin kabel hanya dirubah ke arus DC di kabel bodi sampingnya, kabel biru diputus, ditarik, disambung ke lampu ke kontak. Lalu putusannya disolasi yang dari bawah. Nah ini sudah ada baut-bautnya juga. Jadi kalian tinggal pasang. Ini jenis lampunya LED ya teman-teman ya. Jadi nggak bikin boros aki dan wattnya juga kecil. Ini yang 8 mode otomatis. Jadi modenya bisa ganti-gantian. Jenisnya LED, nggak boros ya. Dan nyalanya juga terang teman-teman. Kalian baut, lalu covernya ya kita tes dulu. Nah nyala tuh, keren kan? Nah ini jenis lampunya LED 8 mode otomatis. Lalu tinggal pasangkan kitanya teman-teman. Udah nyala. Nah jadi di kameranya ini tidak dipakai lagi, kita gunakan LED custom. Jadi merah juga, warna merah. Ini 8 mode otomatis, ganti-ganti ya teman-teman ya. Nah pada saat direm dia terang, keren kan? Nah, ini modelnya seperti ini teman-teman, 8 mode otomatis. Coba pas. Jadi ada modenya ganti-gantian. Jenisnya lampunya LED teman-teman, jadi nggak bikin boros aki ya. Nah nyalanya juga terang. Nah, keren tuh, keren. Oke teman-teman, demikian review dari JM Shop. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian yang berminat langsung aja, ini ada link lapaknya di sini, kirim-kirim seluruh Indonesia. Yang masih bingung atau masih belum paham mengenai arus kelistrikan AC ataupun DC, nanti bisa komen di bawah ini atau langsung kontak WA-nya di sini. Nah, kirim-kirim seluruh Indonesia, dan tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa selalu semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua diberikan keadaan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari JM Biker Shop, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa channel JM Biker Shop-nya di like dan di subscribe.